Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Keterlibatan IRA sebenarnya dalam pengadaan vaksin COVID-19 ini seperti apa Pak sejauh ini? Terima kasih, selamat sore Mbak Maria. Jadi PT IRA ini adalah salah satu dalam pengadaan vaksin ini adalah mendukung pemerintah terutama dalam jarum suntik ADS atau Auto Disable Syringe yang merupakan produksi dari sister company PT Banjek Indonesia. Itu adalah kenapa kita dipakai karena ini adalah ADS ini sudah mempunyai sertifikasi WHO dan mempunyai kandungan TKDN-nya di atas 60%. Sehingga produk dari Banjek selalu dipakai pemerintah terutama dalam imunisasi dan program-program vaksinasi. Kemudian pada waktu COVID ini selain produk jarum suntik tadi, PT Itama juga membawa produk-produk yang mendukung untuk pandemi COVID adalah misalkan alat rapid test baik antibodi maupun antigen yang merupakan produk dari Abbott yang udah rekomendasi dari WHO. Kemudian juga mempunyai produk mesin plasma convalescence atau apheresis yang kemarin sempat juga di order oleh pemerintah. Saat ini sedang dalam tahap implementasi atau install di beberapa rumah sakit. Ada 45 unit, gitu Mbak. Ya. Dari pemerintah ini sendiri kan terakhir saya mencoba melihat beberapa risetnya memang sudah order kurang lebih 111 juta pieces ya jarum suntik Pak. Ini sebenarnya untuk keperluan hanya untuk keperluan COVID-19 saja total permintaannya atau sebenarnya ada permintaan lanjutan lagi sebenarnya untuk berapa sih in total sebenarnya untuk kebutuhan vaksin saja nih untuk jarum suntik nih Pak Pratoto? Ya, jadi kalau untuk vaksin ini pemerintah ke IRA ini adalah udah 111 juta pieces jarum suntik. Sebelumnya waktu itu program imunisasinya pemerintah sudah mengadakan 35 juta jarum suntik ke PT IRA. Nah ini adalah untuk tahun ini. Kemungkinan jadi kalau kita sering tahu adalah setiap orang mungkin disuntik vaksin itu 2 kali, ya tinggal dikalikan aja kali jumlah penduduk, kira-kira begitu Mbak. Oh oke, berarti sudah ada view kira-kira kurang lebih proyeksinya akan seperti apa nih, di angka berapa sih sebenarnya kalau sebenarnya kita lanjut ke tahun 2021 mendatang Pak? Ya itu tergantung juga kesiapan pemerintah dari vaksin, produk vaksinnya ya. Kalau memang pemerintah sudah siap, misalkan adalah penduduk Indonesia 270, kalau dikalikan 2, anggap aja 450 juta lah, kalau kali 2 kan gitu kan. Berarti kan kebutuhan jarum suntik untuk ADS juga sekitar segitu Mbak. Gitu. Oke, Pak, kalau kita bandingkan dengan kondisi tahun lalu sebenarnya total permintaan jarum suntik sendiri peningkatan demand-nya berapa persen sih Pak compare dari tahun sebelum pandemi begitu dan kondisi saat ini seperti apa Pak Pratoto? Jadi jarum suntik yang dibawa IRA ini adalah ADS, itu sementara kontribusi dari pemakaian di Indonesia ini baru sekitar 20% Mbak. Biasanya untuk imunisasi dan vaksinasi. Kalau kita sering tahu ke rumah sakit atau kemana ada dokter itu suntik itu adalah pakai namanya disposable syringe ya. Itu mudah-mudahan dengan adanya program ini tahun-tahun berikutnya semua akan mengarah ke program dengan jarum suntik ADS tadi atau disposable syringe yang memang itu aman untuk pasien. Karena kalau disposable syringe ini masih bisa digunakan lagi sehingga bisa berbahaya untuk pasien kalau bisa menularkan penyakit gitu Mbak. Nah, kalau melihat perkembangannya jadi Indonesia ini secara per kapita boleh dibilang baru sekitar 1 sampai belum nyampe 2 pieces per orang pemakaian jarum suntik itu kalau masih kalah dengan Malaysia, dengan Singapura begitu Mbak.